الصغير ربي زدنا علما وارزقنا فهما يسلم الصغير على الكبير والمر على القاعد والسلام الذي لا يتبخر بحرارة العشاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tahu nggak sih di mobil saya tuh saya baru beli juga itu rambutan yang sama. Iya, harganya 50.000 Kak Buni kalau di sini. Kalau di Bogor. Oh mahal? Gantung yang belinya siapa? Oh, iya, Kayaknya mereka iya. dapatnya 15.000 ya? Iya 15.000. Ditipu? Bukan. Ustaz Agam tuh kalau beli sekalian sedekah. Enggak sih, Tat. Ya lumayan kerasa ternyata. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, makasih banyak udah dikasih asinan. Baru pertama kali lihat Kak Buni dapat asinan juga selama manggung. Itu gak tahu gimana cara nikmatinnya ya Kak Buni. Malu era kalau dinikmatin banyak orang. Mau pulang. Benar. Teman-teman semuanya, kita buat punchline ya, karena kan bahasan kita adalah apa sih, nggak bisa Yura, aku secapek ini. Kalau kita buka gadget kita, kalau kita nge-googling sore hari ini, kita googlingnya adalah urutan-urutan orang paling kaya di dunia. Maka pernah nggak Bu segabut itu nengok orang-orang terkaya sedunia? Pernah. Berarti gabut kita sama. Melihat titipan Allah kepada orang-orang ini terlalu banyak. Nah itu kan ada tuh, kalau kita searching di Google ternyata nama-nama orang-orang urutan terkaya itu ada. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5 itu ada. Tapi kalau kita cari di Google itu 5 urutan orang paling bahagia di dunia, ternyata jawabannya nggak ada. Karena standarisasi kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekarang pengennya bahagia kalau dia beli seblak. Ada yang bahagia dia beli seblak harus plus dengan matcha. Ada juga yang bahagia kalau dia itu beli seblak tapi yang bayar bestinya. Ya bahagia banget. Ya kan ya. Nggak pernah ada di Google itu, nggak ada 1 sampai 5 urutan orang paling bahagia itu nggak ada. Tapi menariknya, fun fact-nya, kalau kita searching di Google sekarang di tahun 2020 negara-negara paling bahagia, ternyata itu keluar. Negara-negara paling bahagia itu keluar. 5 negara paling bahagia di tahun 2020. Ini coba kita cari plot twist-nya. Nomor 5 itu ditempati sama negara Denmark. Tahu Bu Denmark? Belakang mana Bu? Belakang Ciamis. Belakang Ciamis, benar. Biarin Pak, biarin kalau ibu-ibu sudah berkata. Denmark, nomor 5 itu ditempati sama Denmark. Karena mereka dijuluki sebagai negara paling jujur sedunia. Itu kayak Depok banget gak sih Bu? Ya Depok banget Depok. Loh emang kalian pernah dikhianatin? Emang kemarin waktu pergi ke Margonda gak ada petasan? Ada kan? Kita itu ditipu cuma 1 abad yang lalu. Udah lama banget itu. Kita pergi berbondong-bondong ke Margonda nungguin petasan tahun baru, ternyata Nggak ada corona. tahun kemarin kan ada kan? Jadi Depok itu D-nya Denmark. Masya Allah. Sebagai negara paling jujur itu nomor 5 Bu. Nomor 4 itu ditempati sama negara Finlandia. Tahu negara Finlandia? Belakang Ciamis lagi. Negara Finlandia tahu? Citayam. Tahu, mantap. Negara dengan julukan sungai terbanyak di dunia Masya Allah. atau danau terbanyak di dunia. Depok punya danau Bu. Udah. Situ Satu. Setu nanu ngaranna Bu? Setu. Oke, mantap. Banyak. Warnanya apa Bu? Hijau. Hijau kecoklatan. Kalau di Finlandia mah warnanya enak dilihat. Bisa biru, bisa hijau, segala macam. Wajar kalau mereka overthinking, banyak hutang, pergi-pergi keluar lihat danau, hilang capeknya.
Mereka menjadi nomor 4 sebagai negara paling bahagia. Nomor 2 itu negara Islandia. Nomor 3 ditempati sama Islandia. Islandia itu adalah negara yang memiliki pelangi di malam hari, atau yang sering kita sebut dengan aurora. Pernah tahu lihat aurora, Bu? Ada. Tahu. Tetangga saya namanya Aurora, Pak. Iya. Aurora itu kan enak banget kalau kita lihat. Nomor 2 itu ditempati sama negara Swiss. Negara yang memiliki landscape pemandangan alam yang luar biasa. Ada gunung, ada danau, ada air terjun, ada hutan pinus, ada salju, ada rumput savana. Dikumpulkan jadi satu, itu kan pemandangan yang luar biasa. Swiss menempati negara paling bahagia nomor 2. Tapi tahu nggak Bu, ternyata plot twistnya di tahun 2020 negara paling bahagia yang terdaftar secara Google adalah negara ini tidak memiliki pantai, Bu. Punya pantai tapi milik orang lain. Kemudian negara ini hidup di padang pasir. Negara ini nggak punya gunung, negara ini nggak punya aurora, negara ini nggak ada salju, negara ini nggak ada savana, rerumputan, negara ini nggak punya hutan pinus. Tahu nggak negara ini negara apa? Negara apa? Arab. Sebenarnya bukan negara ya, tapi dikatakan di sini ternyata negara paling bahagia di tahun 2020 adalah negara Israel. Sebagai negara paling bahagia di urutan pertama. Ironisnya, Indonesia itu diletakkan dari 198 negara paling bahagia. Indonesia itu urutan 82. Dan yang paling menyedihkannya lagi di urutan 198, 195, urutan-urutan terakhir itu adalah negara-negara yang mayoritas beragamakan Islam. Di sini kita bertanya, kenapa mereka bisa menjadi negara paling bahagia di dunia? Padahal di situ nggak ada sama sekali landscape pemandangan alam. Pernah nonton film Baharudin Yusuf Habibie? Siapa? Mantan presiden. Presiden ke 3. Hah? 3. 5. Siapa sih? Ya, jadi. Enggak, maksudnya kalau nggak tahu nggak usah teriak kencang-kencang biar nggak malu. Nomor 3 sebagai presiden yang dimiliki Indonesia. Kita semua sepakat Pak, orang yang memiliki IQ tertinggi yang dimiliki Indonesia. Di saat waktu itu tidak ada satupun orang Indonesia yang terpikirkan untuk membuat pesawat. B.J. Habibie kuliah di Munchen, pulang dari Jerman ke Indonesia buat N250 Gatot Kaca. Di saat semua orang itu meng-underestimatekan Indonesia, nggak pernah bisa kita buat pesawat. Dari sini kita setuju bahwasanya orang yang paling cerdas dimiliki Indonesia adalah B.J. Habibie. Tapi tahu nggak fakta menariknya? Ketika kita baca makalah yang ditulis sama Ustaz Bahtiar Nasir, ternyata sepintar-pintarnya B.J. Habibie itu ketika kuliah di Munchen, orang yang kita kenal dalam 24 jam dia 5 jam itu dia pakai buat tidur doang, sisanya dia pakai buat belajar. Faktanya adalah Baharudin Yusuf Habibie itu nggak pernah juara 1 ketika di Munchen, dan dia nggak pernah juara 2, always juara 3. Kita bertanya, siapa sih yang mengalahkan kepintaran B.J. Habibie? Siapa yang menempati juara 1? Siapa yang menempati juara 2? Dan bagaimana bentuk orang ini? Ternyata setelah dilihat, ya 2 orang ini adalah orang yang beragamakan yang sama, tinggal di apartemen yang sama. 2 orang ini adalah orang beragamakan Yahudi. Jadi memang kebahagiaan mereka itu bukan dari eksternal, tapi dari kecerdasan yang mereka punya, mereka buat kebahagiaan itu. Nah, B.J. Habibie nggak diam sampai di situ. Dia tanya, kalian itu ngapain kok bisa sepintar ini? Akhirnya B.J. Habibie nanya kan, nggak dikasih tahu jawabannya sama orang 2 Yahudi ini. Akhirnya di-invite ke apartemennya. Oke, Yusuf, Baharudin Yusuf, kamu datang ke apartemen kami malam hari ini. B.J. Habibie datang, dilihat ilmunya. Ternyata ketika pada Isya, sholat Isya, B.J. Habibie biasa belajar sampai dengan jam 11. B.J. Habibie tidur. Kemudian di sepertiga malam B.J. Habibie bangun sebagai orang Islam untuk menjalankan sholat tahajud. Menariknya, ketika B.J. Habibie itu bangun di sepertiga malam, lampu kamar 2 orang temennya ini itu hidup juga. Dan mereka bukan sholat tahajud, tapi mereka disamperin sama B.J. Habibie, dilihat, dan ternyata mereka membuka kitab yang sering kita baca, yaitu
Al-Quran. Ditanya sama B.J. Habibie, kamu ngapain baca ini? Ini kan kitab kami. Sedangkan kitab kamu, Taurat itu volumenya lebih tebal, lebih banyak. Harusnya ilmunya lebih banyak. Enggak, Rudi, inilah rahasia kami bagaimana kami bisa menjadi cerdas. Inilah rahasia kami bagaimana kami bisa menjadi negara bahagia. Kita malah sering ngelewatin itu. Kita sering baca Al-Quran tapi kita lupa untuk mentadaburi Al-Quran. Nah ini punchline kita, bagaimana cara kita mentadaburi dari orang yang paling capek. Bahkan capeknya itu dinotis dalam Al-Quran. Saking capeknya namanya dijadikan nama Al-Quran. Saking capeknya bahkan kejadiannya disorot dalam Al-Quran. Kita coba mentadaburi bagaimana orang secapek-capeknya orang. Dan nama ini keluar ternyata dari seorang perempuan yang sering kita dengar, yaitu dari Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu adalah perempuan yang betul-betul merasakan kecapean yang luar biasa, Bu. Makanya kita coba belajar, nggak bisa Yura, aku secapek ini. Kita belajar dari orang yang betul-betul capek. Bagaimana cara kita meletakkan capek kita, nge-treat mencapai kita dengan capeknya orang yang berhasil keluar dari capeknya. Boleh ada gadgetnya teman-teman ya, bantu dibuka lah. Ada surah Maryam ayat 22, 23, 24, 25, 26. Dikit doang kok ayatnya itu, pendek dan dirasakan sama Ibunda Maryam. Maka treatment pertama, kalau kamu lagi capek, cobalah untuk jangan mencari kerumunan orang, tapi coba mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Sepi itu enak, sepi itu nyaman, sepi itu membahagiakan, sepi itu nggak semenyakitkan itu. Coba deh menyepi dari kerumunan orang yang banyak. Kalau kita lagi capek, ini treatment Allah kalau kita itu lagi capek. Ima itu perempuan atau itu laki-laki, enak mengasingkan diri, beruzlah, menyendiri, cari tempat sendiri, mengasingkan ke tempat yang jauh. Jangan yang deket, capek ke rumah, perginya ke tetangga, sama. Itu mah tinggal bluetooth doang, dengerinnya doang. Makanya ke tempat yang jauh. Ayat 23, apa treatment Allah kepada orang yang sedang capek banget? Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ini di posisi sampai another level of down, ibu-ibu. Udah nggak ada lagi harapan. Kalau kata Ustaz Hanan tadi, bukan dia untuk mengakhiri hidupnya, bukan dia ingin meninggalkan jiwanya, tapi ungkapan frasa kalau dia itu udah nggak bisa lagi. Makanya Pak, perempuan itu kalau lagi masa dalam keadaan capek, kalau dia ngomong, udahlah aku capek, aku mati aja, jangan kamu kasih pisau manusia. Jadi karena memang perempuan itu diciptakan sama Allah sebagai hamba yang responsif, ya kita harus memaklumi ini. Contoh, bentuk responsifnya perempuan sama laki-laki itu berbeda, Pak. Kita kalau lagi pergi hajatan, ada gelas-gelas kayak gini di depan. Kemudian gelas itu berisi air, nggak sengaja kita tendang. Respon laki-laki sama respon perempuan ketika nendang air di dalam gelas itu berbeda. Laki-laki ketika nendang air di dalam gelas, dia nggak dia respon pertama dia ambil gelas kemudian ditegakkan. Kalau perempuan, respon pertama setelah dia menendang gelas, airnya tumpah, apa yang dia lakukan? Ucapin astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullahaladzim. Betul sekali. Pokoknya apapun itu ungkapkan, teriak. Gua harus teriak. Air tumpah bodo amat, basah udah banyak bodo amat, yang penting gua teriak. Baru ditegakkan. Itu responsifnya perempuan, Pak. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau perempuan lagi capek, dia bakal banyak ngomong, dia bakal dikit-dikit mau mati, dia bakal udahlah aku dilupakan dan terlupakan. Jangan kamu bilang, emang follower kamu berapa, sosokan dilupain dan terlupakan. Asik. Kayak gitu kan. Nah, kamu bilang aja, ya memang semua perempuan itu responsifnya kayak gitu. Allah ciptakan responsif. Jadi kita nggak perlu lagi ngedikte kenapa dia kayak gini, kenapa dia begitu. Karena memang perempuan yang sekarang itu adalah cerminan bagaimana perempuan yang pernah capek zaman dulu. Ibunda Maryam adalah cerminan yang sama ketika perempuan lagi capek. Lanjut, ini treatment
psikologi. Kalau di ayat 24-nya, ini yang menarik dari pembahasan ini. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah mengatakan, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Notice nggak Bu, kenapa malaikat Jibril itu dari tempat yang tinggi turun rela-rela ke tempat yang rendah? Jawabannya adalah karena untuk menasehati seorang perempuan. Kenapa? Dr. Aisyah Dahlan itu bilang, Dr. Aisyah Dahlan tahu ya? Dr. Aisyah Dahlan itu bilang, ketika kita menasehati laki-laki dan perempuan itu treatmentnya berbeda. Anak perempuan itu ketika dia lagi emosi, ketika dia lagi capek, cara mengungkapkan emosinya itu dengan komunikasi, baik itu verbal ataupun non verbal. Makanya yang paling banyak kita lihat kalau ada orang yang capek dan dia todong curhat, itu bukan laki-laki. Curcol itu yang dimiliki sama perempuan. Karena kalau dia capek, sebisa mungkin mulut dia itu untuk cerita, ungkapan. Dia punya bestie, dengarkan masalahku adalah masalahmu. Pokoknya sebisa mungkin dia ungkapkan menggunakan komunikasi. Komunikasinya verbalnya dia curhat. Non verbalnya kalau kita lihat setelah dia curhat dan dia nangis, non verbalnya adalah dipeluk. Makanya yang paling banyak kalau kita lihat di serial-serial itu tukang bubur naik umroh. Haji terus Bu, haji mah sekali doang Bu, jangan sombong kalau udah punya gelar haji, kata Mama Dede juga. Dia ada nih tetangganya nangis, udah dia curhat dipeluk kan. Itu karena memang perempuan itu ketika mengungkapkan emosinya, kalau dia lagi capek harus komunikasi non verbal sama non verbalnya terasa. Dan yang kedua, setelah itu diungkapkan, perempuan itu akan mencari validasi perasaannya kepada orang di sekitarnya. Ya nggak Bu? Iya. Laki-laki kalau lagi curhat, kita bilang sama laki-laki, bro gue punya masalah gini. Kita bilang sesama laki-laki, bro lu masih mending, gue punya masalah. Enggak, misalkan saya curhat sama jangan sana. Saya curhat sama Kak Buni. Kak Buni bilang, "Gam, aku punya masalah, utangku segini." Loh, lu masih mending, utangku lebih banyak. Kita laki-laki itu bakal berpikir, oh iya juga, ngapain gue harus sedih, utang dia lebih banyak. Kita masih nerima. Tapi kalau perempuan ada yang curhat kayak gitu, dia nggak bisa, bro lu masih mending, denial, dia marah. Besti kamu curhat, kamu bilang lu masih mending, marah semarah-marahnya. Karena perempuan kalau lagi capek mengungkapkan perasaannya, perasaan itu harus divalidasi. Kamu sedih, iya sedih, aku sedih banget, kasih tisu banyak-banyak. Kamu jangan bilang langsung, kamu sabar ya, jangan nangis. Enggak, marah, dia bakal marah kalau kamu gitu. Kamu nangis, iya nangis dulu nih, ember, nangis. Tumpahin. Ini tisu nih, kamu pakai. Kamu validasi dulu perasaannya. Itu cara kita menjadi yura yang baik ya, sebagai pendengar yang baik. Atau kalau dia lagi marah, kamu jangan langsung bilang, kamu sabar ya, jangan marah. Enggak. Kamu validasi dulu perasaannya. Ini besi. Pukul siapa yang mau kamu pukul. Besti kamu sendiri pukul. Karena memang perempuan itu kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, selain komunikasinya udah terjawab, dia bakal memvalidasi perasaan capeknya. Itu cara kita menjadi pendengar yang baik, Pak. Validasi dulu perasaannya. Kalau kamu sedih, jawab dulu, iya kamu harus sedih. Kalau kamu marah, iya kamu memang harus marah. Setelah itu kita baru pakai ritmenya malaikat Jibril. Setelah dikasih tahu, oh iya kalau kamu sedih aja. Udah nangisnya baru dibilang, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kamu jangan sedih ya, nanti di bawah kamu itu akan keluar air mata, mata air. Kalau laki-laki, Bu, kata Dr. Aisyah Dahlan, ketika dia lagi capek, dia lagi emosi, cara pengungkapan emosinya itu bukan kayak perempuan, dia nggak komunikasi tapi menggunakan tindakan. Makanya yang kita lihat paling banyak laki-laki itu kalau lagi capek, pernah dengar kalimat, nanti disampaikan juga sama sahabatnya, pernah dengar kalimat laki-laki tidak bercerita.
Tapi laki-laki tiba-tiba ngambil motor pergi ke Indomaret beli kopi Golda yang hampir kadaluarsa, Wak, kita ambil. Kita cari kursi yang paling keras dari kursi-kursi besi ini, duduk kita di situ. Itu laki-laki, karena laki-laki tidak bercerita. Era baru malu. Sebenarnya pengen cerita juga sih. Makanya laki-laki tidak bercerita, tapi laki-laki tiba-tiba mancing. Itu laki-laki. Laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba pergi ke Morotai nyelam. Enggak, itu Ustaz Hanan. Maaf ya Ustaz ya. Pernah nggak kalau kita laki-laki saking nggak punya, laki-laki itu saking pusingnya kalau kita pergi ke Indomaret atau Alfamart atau Kimia Farma, kita beli obat pusing, nggak ada satupun gambar perempuan di obat pusing itu. Iya. Gambarnya laki-laki semua. Semuanya bapak-bapak pakai jas, pakai dasi. Kita mah pusing juga sampai ditaruh di obat. Oskadon, coba kalian lihat Oskadon atau apa Ramek, nggak ada. Perempuan mah apa? Mentok-mentok asma, sesak napas. Nah ini makanya fanadaha, minta malaikat Jibril itu rela-rela turun dari tempat yang tinggi. Karena kalau kita mau nasihatin perempuan yang lagi capek, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, harus kita pastikan mata sejajar dengan mata, kepala dengan kepala, hidung dengan hidung, mulut dengan mulut, pundak dengan pundak. Jangan pernah lebih dari jangkauan 1 meter. Kalau kamu menasihati perempuan lebih daripada itu, mereka akan menolak semua fakta saran. Kamu harus pastikan kamu sejajar dan jaraknya nggak lebih dari 1 meter. Meskipun yang kamu katakan di telepon sama yang kamu katakan di depan dia itu sama. Kalau kita katakan di telepon, bro sabar ya. Enggak, lu nggak ngerasain capeknya gua. Kita ngomong di depan dia, bro sabar ya. Iya, kayaknya gua harus sabar deh. Perasaan tadi gua ngomong hal yang sama. Tapi karena memang dia selalu diperhatikan kayak gitu, ini treatment jauh sebelum bapak psikolog namanya itu Sigmund Freud ya, itu mengatakan kayak gini, ya ternyata Allah dulu udah nge-treatment perempuan kalau lagi capek harus diperhatikan itu di ayat 24. Lanjut di ayat 25 itu Pak, cara kita menjadi suami atau yura yang baik ya teman-teman ya. Kalau kita menjadi, kan nggak selamanya kita capek ya, seenggaknya kita dapat momen-momen kayak yura, kita mendengarkan. Mudah-mudahan setelah kita menjadi pendengar yang baik, kalau kita lagi capek kita dapat pendengar yang baik juga. Di ayat 25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutobang janiyah. Ini yang akhirnya kita paham teman-teman, setelah perempuan itu atau orang itu mengeluarkan emosinya, air matanya tumpah, dia capeknya dia luapkan sehabis-habisnya. Hal yang pertama kali dia cari itu adalah sesuatu yang manis-manis. Makanya sudahi galaumu besti, mari beli es krim bersamaku. Asik. Coklat. Iya kan? Ternyata ya memang traffic penjualan es krim itu bukan ketika di siang hari, bukan ketika di malam hari, tapi ketika orang itu setelah matanya sembab dia beli es krim. Karena ya orang-orang psikolog itu juga mengatakan kalau kita lagi capek, kita lagi stres, coba mengkonsumsi yang manis-manis, Bu. Jangan terlalu banyak, nanti takutnya kadar gulanya naik. Diabetes. Coba konsumsi yang manis-manis, karena dari yang manis-manis itu bisa menghadirkan energi untuk otak yang stres, bisa memberikan euforia kebahagiaan. Sama kayak di ayat ini, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutobang janiyah. Setelah ibunda Maryam itu curhat sama malaikat Jibril, dia nangis, validasinya divalidasikan, perasaannya divalidasikan. Dia bilang, aku pengen yang manis-manis. Kebetulan waktu itu kan nggak ada es krim. Pilihan yang paling dekat untuk makan yang manis-manis adalah kurma. Makanya dia bilang, aku mau kurma. Maka di sini kalau kita mau jadi yura yang baik, selain kita menyiapkan besi atau tisu, ya kita menyiapkan yang manis-manis, bawa es krim, Coklat. untuk menambahkan rasa euforia kebahagiaan untuk dirinya. Ayat 25, ini yang terakhir sebelum kita selesaikan. Treatment Allah yang terakhir adalah yauma insiyah. Treatment Allah kepada orang-orang yang sedang capek. Treatment Allah kepada orang-orang yang lagi sedang merasakan emosi capeknya luar biasa. Yang pertama Allah mengatakan fakuli. Yang pertama makan. Secapek apapun kamu,
Marah apapun kamu, sedenial apapun kamu, sehopeless apapun kamu, jangan pernah lupa untuk makan. Makan. Orang psikolog itu mengatakan, Bu, Pak, memakan hal-hal yang pedas itu bisa menurunkan sedikit daripada kadar stres seseorang. Kalau kita cari trafficnya sekarang, jenis manusia seperti apa, Pak? Yang paling banyak memakan seblak di tahun-tahun ini? Jawabannya adalah karena semakin banyak sendok cabai yang dia masukkan, tandanya dia semakin betul sekali. Semakin stres. Jadi kamu jangan nyalahin teman kamu, lu kok banyak banget sih makan cabainya? Enggak, tapi pertanyaan kamu ganti. Oh, kamu stres ya? Oh iya bisa. Pertama makan. Makan, Bu. Secapek apapun kamu jangan lupa makan. Yang kedua, minum. Ya setelah makan kan Allah mah baiknya nggak melupakan makan dan minum. Udah makan pedas nggak ada minum, ini kan nggak sesuai tuntunannya. Enggak. Allah tetap mengatakan setelah fakuli washrobi, minum. Setelah makan makanan yang pedas, kemudian kamu beli minum-minuman yang manis. Maaf Pak ya, saya nggak pernah tahu rasa kenapa ada orang yang menyukai rumput, Pak. Minuman rumput, tau nggak minuman rumput? Green tea. Rumput, matcha itu kan rumput ya? Maaf, mudah-mudahan setelah ini saya tidak dihadapkan dengan matcha-nisme. Tapi matcha itu kan manis ya. Saya pernah merasakan juga manis, meskipun rasanya agak Aneh. nggak karu-karuan lah. Ya setelah kita makan makanan yang Allah hadirkan banyak yang enak, yang pedas-pedas, makan kemudian minum yang manis-manis. Karena yang manis tadi bisa menumbuhkan rasa euforia kebahagiaan. Kalau kamu lagi stres, makan pedas-pedas. Kalau kamu lagi stres, cari minuman yang manis-manis. Yang ketiga, waqarri ainan, bersenang hatilah kamu. Atau kalau kata tafsiran ulama, kamu jalan-jalan. Ini kan perempuan sekali Pak kalau lagi kita capek. Laki-laki juga sebagian ada yang suka kayak gitu kan. Kalau lagi capek dia jalan-jalan. Perempuan Pak, saking dia sukanya sama jalan-jalan, setelah makan dia minum, dia jalan-jalan. Pokoknya apapun yang terjadi jalan-jalan. Keluarin motor dari rumah dia jalan-jalan. Isi bensin full, dia nggak peduli oli kosong. Dia nggak peduli oli motornya kosong Pak. Mogok misalkan di jalan nih, nyalahin bengkel. Pak, bensin saya full, kenapa nggak bisa hidup? Oli Mbak kosong kering, saya nggak mau tahu. Oli saya tuh termasuk bensin Mbak. itu video di TikTok gitu. Dia nggak peduli olinya kosong, yang penting bensin saya full, jalan-jalan. Treatment Allah yang ketiga selain makan minum, yang ketiga adalah qurri ain, kamu jangan lupa jalan-jalan. Nah, pertanyaan terakhir, kalau kita adalah pasukan yang miskin meronta-ronta, ini gimana permasalahannya? Gue mau beli makan tapi nggak ada duit, gue mau beli minum tapi nggak ada duit, gue mau jalan-jalan bensin juga nggak ada, gimana? Maka cara Allah yang terakhir ada 4 treatment ya. 1 makan, 2 minum, 3 jalan-jalan. Yang keempat adalah faquli inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Selain makan, minum, jalan-jalan, yang keempat adalah kamu harus shut up. Kamu harus shut up. Kalau kamu capek, diem. Kalau kamu capek, silent treatment. Kalau kamu capek, jangan diumbar. Kalau kamu nggak punya duit buat beli makan, minum, jalan-jalan, diem. Jangan menceritakan semua keluh kesah kepada orang banyak. Silent treatment. Shut up. Jangan cerita ke siapapun. Jadi kalau kamu setelah ini kamu saksikan teman kamu yang awalnya cerewet banget, bacot banget. Tapi kamu lihat kok dia tiba-tiba diem. Setelah ini kita tahu ternyata dia lagi Ada masalah. bukan. Lagi bokeh. Kita pegang dada kita, tarik nafas, kita pegang kepalanya dan katakan Mariam situation. Yes, Mariam situation. Mariam situation, Mariam situation. Lu nggak punya duit kan? Ya karena kan masalah itu, kalau masalah itu akan memudar ketika kita rahasiakan. Masalah itu akan menjadi rumit kalau kita ceritakan kepada manusia.
Masalah itu akan semakin besar kalau kita keluhkan. Masalah itu akan pudar kalau kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu treatment yang Allah hadirkan. Jauh orang-orang psikologi mengatakan ada treatment kayak gini kepada orang-orang yang capek. Bagaimana cara kita menjadi Yura? Bagaimana cara kita menjadi orang yang lawan Yura apa? Yuri. Apa? Yuri. Ngeloli. Yuri. Tantrum. Boleh kayak gitu. Boleh jadi orang yang pengen cerita. Ya kita semua udah tahu treatment Allah yang Allah turunkan dalam ayat 22, 23, 24, 25, 26 di surah Maryam ini. Wallahu ta'ala alam. Mulai dilanjutin sama guru kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.